Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad setelah menjelaskan kepada kita daripada syarat-syarat taubat yang menjadi syarat taubatan nasuha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajarkan dan menyampaikan kepada kita seyogianya, seharusnya, semestinya bagi setiap mukmin wajib hukumnya untuk menjaga diri dari segala macam perbuatan dosa secara keseluruhan, karena di dalam setiap kemaksiatan dan dosa di situ terdapat di dalamnya kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, dosa apapun itu dosanya, baik itu kecil ataupun besar, maka dosa itu di dalamnya terdapat kemurkaannya Allah. Kalau kita mengerjakan dosa walaupun itu kecil, berarti tandanya kita menyudutkan diri kita untuk mendapat murkanya Allah. Sedangkan yang kita harapkan di dunia dan di akhirat ini tidak lain dan bukan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sodorkan diri kita, jangan kita jadikan diri kita sebagai tempat yang menjadi kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatannya kita, dengan dosa-dosanya kita. Maka bertaubat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menjaga diri sebenar-benarnya penjagaan dari kemaksiatan dan dosa, karena di situ terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sababu fi jami'il baliyat wal halakat allati tuhillu bil ibadi fi dunya wal akhirah. Dan kemurkaannya Allah yang ada dalam kemaksiatan dan dosa yang dikerjakan oleh manusia, di situ penyebab terbesar daripada bencana dan bala serta kehancuran yang terjadi pada hamba Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jadi selama ini kalau kita perhatikan, banyak musibah terjadi pada diri kita, musibah terjadi pada negara kita, musibah terjadi pada satu wilayah yang kita huni, ternyata tanpa kita sadari itu disebabkan karena kemaksiatan, karena perbuatan dosa, karena lalai dari Allah, karena meninggalkan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, sehingga disitulah ada murkanya Allah dan terjadi sebab bencana, kerusakan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkah adanya majlis ilmu, dengan duduknya antum semua di tempat-tempat kebaikan, baik itu di majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, majlis istighfar, majlis yang di dalamnya menyebut nama Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, dengan sebab duduknya kita, maka niscaya Allah akan meredam daripada bala dan musibah yang akan dia turunkan. Allah akan tahan apa yang Allah ingin jadikan kehancuran pada seorang hamba ataupun satu golongan, apabila di situ ada orang-orang yang senantiasa hadir di majlis ilmu, hadir di majlis kebaikan, hadir di masjid dan di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan, inni qad hamamtu bi adabi ummati falamma ra'aituhum maral masajida wa yatadarrusunaul Qur'an wa wildana sibyan fasakanat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, terkadang aku ingin menurunkan azab, menurunkan bala, menurunkan kehancuran kepada satu kaum yang mana mereka bermaksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah mereka ada orang yang menyodorkan dirinya untuk murkaku, maka aku ingin memberikan azab kepada mereka. Tapi tatkala aku ingin menurunkan azab tersebut, aku melihat di antara mereka ada orang yang berbondong-bondong ke masjid, mereka berbondong-bondong ke musola, mereka beribadah mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarrusunahul Qur'an, dan mereka mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ilmu-ilmu agama yang aku syariatkan kepada mereka. Lalu kemudian aku melihat juga di antara mereka ada anak-anak kecil yang belajar baca Al-Quran, anak-anak kecil yang belajar mengaji, anak-anak kecil yang belajar membaca doa-doa, anak-anak kecil yang mereka memulai daripada pelajaran awal dan dasar daripada syariat Islam. Maka fasakanat ghadabi, dengan sebab orang-orang tadi yang aku lihat, yang mereka mendekatkan diri kepadaku, mereka hadir di majlis ilmu, maka aku menjadi redam, aku menjadi hilang amarahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku batalkan untuk mengadab mereka, kata Allah.
Masyarul ikhwan ayyuhal ahbab, dengan duduknya kita di taman sorga, di majlis ilmu, di tempat-tempat kebaikan yang ada ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, ini meredam azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaat yang begitu besar apabila di satu wilayah, apabila di satu kampung, apabila di satu negara, apabila di satu kota terdapat di dalamnya majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan, sudah pasti tempat tersebut akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkahnya orang-orang yang menyebut nama Allah, dengan berkahnya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengan berkahnya tolabul ilmi, para penuntut ilmu agama yang selalu mereka melangkahkan kedua kaki mereka untuk duduk di tempat-tempat kebaikan yang di dalamnya terdapat ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.